Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita akan lanjut terus menggali motivasi Quran, spirit Quran melalui tafsir motivasi ini, serial tafsir motivasi ini. Ya, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau ayat selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini adalah bentuk realisasi dari ayat sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa itu penting untuk disampaikan oleh Allah? Kenapa? Karena pertama, manusia itu lemah pada dasarnya. Dia itu tidak berdaya. Karena itu perlu minta tolong kepada Allah dalam menjalani hidup ini. Lemah dalam hal apa saja? Dalam segala aspek. Kita lihat saja, paling tidak sebagai contoh yang lengket pada kita. Misalnya kita lemah secara fisik. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Apa ada di antara kita yang bisa tahan dengan maaf secara fisik ya, dengan kondisi kita menahan BAB misalnya, kebelet mau pipis, bisa nggak ditahan? Itu dalam konteks itu saja. Tidak ada yang bisa itu. Siapapun ada yang mau katanya yang kebal dan lain sebagainya, mau yang penguasa, rakyat jelata, siapapun, tidak akan bisa menahan pipis saja. Tidak. Nah, karena itu dari sisi fisik saja itu sangat lemah. Gitu. Yang kedua, lemah dari psikologis. Kita itu manusia yang sangat rentan dengan persoalan psikologis, persoalan kejiwaan kita. Sangat lemah. Ketika misalnya kita dapat sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang dapat membahagiakan, kita bahagia, dan bahkan bisa menjadi sombong akibat kebahagiaan, kesenangan itu unsur psikologis itu. Nah, tapi ketika ditimpa oleh hal-hal yang tidak mengenakan, entah pacarnya hilang lah, diambil orang, atau uangnya hilang, atau dia ditimpa kesedihan dan lain sebagainya, jadi sensi, baper, terbawa perasaan. Itu secara psikologis sangat lemah. Ketika dia berjaya, sangat bahagia, bahkan bisa lupa diri, tapi tidak lama ada masalah, musibah, keluh kesah, gitu. Keluh kesah itu kejiwaan manusia. Kecuali mereka yang punya ketergantungan, kedekatan kepada Allah. Itu dari sisi psikologis. Begitu juga kita lemah dari sisi ilmu. Memang kita diciptakan langsung pintar, tidak. Nggak ada manusia yang diciptakan langsung pintar, itu nggak ada. Kecuali orang-orang yang istimewa lain. Masih bayi sudah bisa bicara, bisa memprediksi yang akan datang. Itu keistimewaan Nabi. Tapi pada dasarnya, itu Nabi Isa ya, misalnya. Tapi pada dasarnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk persoalan pengetahuan. Makanya
dalam ayat yang lain, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan. Manusia tidak ngerti apa-apa sebenarnya. Asalnya gitu. Jadi sangat lemah dari sisi aspek, tiga aspek saja, fisik, psikologis, kejiwaan, kemudian ilmu, itu lemah. Makanya dia perlu minta pertolongan, perlu mencari sandaran yang hebat, yang maha, kepada, yaitu bersandar kepada yang maha. Gitu. Yang maha segalanya, yang maha kuat, maha dahsyat, maha mengetahui. Yang kedua adalah bahwasanya ayat ihdinas siratal mustaqim ini, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Kita artikan saja jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Itu adalah petunjuk hidup, adalah way of life, adalah jalan hidup yang lurus, yang benar. Gitu. Nanti ada ayat selanjutnya yang menafsirkan apa siratal mustaqim itu. Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat, nanti tafsirannya. Tapi sekarang saya ingin mengomentari yang ini. Bahwasanya yang kedua ini, Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa petunjuk hidup itu mutlak diperlukan bagi manusia. Manusia tidak bisa mencari petunjuk hidup sendiri. Dia tidak bisa menciptakan petunjuk hidup yang hakiki. Karena dirinya nisbi. Karena dirinya terbatas. Dia tidak bisa menciptakan itu. Untuk mencapai kebenaran mutlak hakiki yang bisa mengantarkan dia kepada akhirat. Kebahagiaan di akhirat, happy ending, itu tidak bisa kecuali minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi-lagi di sini ada apa? Kata-kata kami. Kami bukan saya. Ihdina, tunjukkan kami. Artinya dalam mencari hidayah itu perlu kepada bimbingan, perlu kepada tuntunan yang lebih mengetahui, yang tahu tentang masalah bimbingan itu. Siapa itu? Yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak bisa mencari sendiri. Lalu begitu juga kami di sini bisa juga bermakna bahwasanya mencari petunjuk bersama-sama. Karena apa? Dalam konteks belajar, mencari kebenaran, itu bisa dicari bersama. Oleh karena itu, Allah juga di sini mengajarkan persamaan, kebersamaan, kerjasama atau network, gitu, untuk mencapai kebenaran, untuk mencari way of life itu. Ihdinas siratal mustaqim. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah yang mutlak dimintai petunjuk hanya karena Allah yang sebagai maha pemberi petunjuk. Status Nabi gimana? Membimbing, bukan memberi petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu statement Allah, firman Allah. Kamu Muhammad tidak bisa memberi petunjuk hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan memberikannya. Karena itu, dekati Allah, selalulah minta kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk. Mari kita terus berdoa bersama untuk mendapatkan petunjuk itu dan saling membimbing. Yang mengetahui bisa membimbing yang tidak mengetahui. Yang lebih tua bisa membimbing yang lebih muda. Begitu juga sebaliknya, bahkan yang lebih muda bisa lebih membimbing untuk kepada yang lebih tua. Saling belajar. Tapi keputusannya adalah milik Allah. Mari kita mengejar petunjuk Allah, selalu mendapat bimbingannya, mencari bimbingannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.